terima kasih teman-teman. Kita barusan selesai dilakukan pemeriksaan. Pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama kita. Seperti itu. Ada 58 pertanyaan. Itu termasuk buktinya juga disampaikan? Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman-rekaman percakapan, itu bagian dari pemeriksaan tadi, disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Niki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Seperti itu. Nik, lega gak Nik? Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Hah? Udah pasti baju orang nggak ntar? 1.000.000%. Nanti sempat kesulitan nggak? Kan Niki sempat kesulitan nggak dari jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak Lancar. karena kan semua udah diketahui kan, tinggal ya, ditanya dijawab gitu-gitu aja, lancar semua. Niki, mungkin dari yang diperdalam apa sih? Fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Oki juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dokter Oki juga tahu, Dokter Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dokter Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Kak Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Kan Niki kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Pak Ades? Jadi Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Kan Niki ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu Gimana pandangan? yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita Biar panggil oke aja. Abang. Gimana? Biar oke aja yang jawab. Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik Abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A, kalau seandainya udah di luar dari substansinya beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah saya beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah telat sih gitu. Kan sampai sejauh ini sesuai nggak sih dengan arah yang diharapkan? Sesuai, semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang
tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Iya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail. Rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, gitu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak speak up. Mungkin bisa ada yang disampaikan gitu. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing gitu. Insya Allah Pak, polisi pasti bakal menindaklanjuti. Kan baik. Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Siap mendampingi gimana? Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi. Kali kapan mungkin akan bertemu secara langsung sama Lolita? Pasti ketemu. Minggu depan pasti ketemu. Tapi yang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik gitu. Kali ini akan protek banget ke depan untuk anak-anaknya. Oh iya, dari dulu juga udah protek, cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan ya bisa apa. Tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya. Jadi ya doain aja semoga masalah ini cepat selesai gitu, supaya nggak berlarut-larut juga. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini, gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK gitu.